Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Saya di sini mau sharing terkait tools yang biasa saya gunakan untuk ngegambar, untuk ngedesain suatu arsitektur, atau bisa juga digunakan untuk sequence diagram misalnya, atau ya mungkin simple mockup. Nah, nama toolsnya adalah Draw.io. Dia ada di web, ada juga di desktop. Cuman yang saya mau highlight di sini adalah di extension VS Code. Nah, kalau di VS Code sendiri, kita bisa install namanya Draw.io integration. Nah, kalau udah diinstal, kita bisa buat file yang namanya misalkan arsitektur.draw.io.svg. Draw.io ini mandatory ya teman-teman. Jadi misalkan yang masih yang disupport untuk saat ini adalah SVG dan PNG. Jadi kita tambahin .draw.io di depannya atau tanpa extension belakangnya. Misalkan .draw.io itu udah juga bisa. Setelah kita buat, kita bakal dapat tampilan yang seperti ini, tampilan Draw.io. Mungkin kita ganti temanya dulu. Draw.io sistema. Atlas coba. Nah, ini. Nah, misalnya teman-teman kita mau buat suatu desain arsitektur misalkan. Kita bisa ya tambahin ini untuk backgroundnya. Kalau enggak nanti dia transparan. Kita lock biar nggak gerak. Terus teman-teman di sini dia Raya itu udah nyediain predefined shape, icon-icon gitu. Saya coba tambahin AWS sama GCP. Di sini juga ada tersedia Azure, ada Cisco dan yang lainnya ya. Klik apply. Nah, saya mau buat misalkan person di sini. Kita namain user. Oke. Gini. Nah, person ini kita buat via misalkan call API di Fargate misalkan. Fargate kita namain server 1. Kemudian server lain misalkan di Compute Engine. Yang ini kita perbesar, namain server 2. Oke, seperti ini. Nah, user dia bakal ke server 1, dia juga bakal ke server 2. Oke. Nah, nih misalkan kita udah jadi nih arsitektur desainnya. Nah, kita mau tambahin ke misalkan dokumentasi kita di readme kita nih. Simply kita refer aja karena dia udah jadi kayak image sendiri gitu. Arsitektur.io kita lihat. Nah, udah langsung ke reflect kan image-nya. Terus misalnya kita ada perubahan misalkan user ini mau dibagi dua, yang satu mobile, yang satu web. Nah, yang web cuman ke server 2, sedangkan yang mobile ke server 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan di kanan, dia berubah ya tiap kali kita
ada perubahan, dia ke-update sendiri nih otomatis. Tiap kali spesifiknya tiap kali kita nge-save dry IO filenya, nanti dia ke-reflect sendiri. Oke, mungkin itu sharing tools yang saya gunakan biasanya. Ini bisa dipakai buat arsitektur desain, bisa dipakai buat simple mockup misalkan, atau yang ya diagram UML bisa dibangun di sini. Oke, sekian. Sampai jumpa di next konten lainnya.